Halo, hari ini kita akan membahas tentang merancang pengendalian resiko K3. Gimana sih cara cerdas menyusun sistem keselamatan kerja? Pernah lihat kecelakaan kerja belum? Atau mungkin kamu yang nyaris kena? Nah, pencegahan bukan sekedar pakai helm aja. Ada sistemnya, ada prioritasnya. Dan itu bisa disusun pakai logika, guys. Kalau kamu pikir K3 itu cuma soal helm, stop berpikir itu. Faktanya, pengendalian resiko itu disusun pakai sistem, bukan insting ya, guys. Oke. Hari ini kita bakal bahas cara cerdas merancang pengendalian resiko K3 sesuai prioritasnya dan hierarkinya. Are you ready? Let's go. Yo, pakai helmnya dulu ya. Oke. Video ini membahas dua hal penting. Ingat, dua hal penting. Yang pertama, cara menetapkan hasil penilaian resiko sesuai tingkat bahayanya. Hal yang kedua yaitu cara menyusun pengendalian resiko berdasarkan hierarkinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu gimana sih cara menetapkan hasil penilaian resiko sesuai tingkat bahaya. Biasanya kita pakai HIRADC. Singkatannya Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu identifikasi bahaya. Sebagai contoh nih, kerja di ketinggian. Kira-kira apa ada potensi cederanya? Kayak bahaya fisik kah atau bahaya kimia kah? Terus langkah kedua yaitu nilai risikonya. Caranya tentukan 3 komponen dasarnya. Seberapa parah akibatnya, seberapa sering kejadiannya, selanjutnya apakah udah ada kontrol sebelumnya. Oke, langkah ketiganya tentukan skala resikonya. Kalau udah mengidentifikasi 3 hal tadi, gabungin ketiganya untuk menentukan tingkat resikonya. Bisa rendah, sedang, tinggi, atau bahkan ekstrim. Nah, inilah dasar kita untuk menyusun pengendaliannya. Oke, kita lanjut ke tujuan kedua, yaitu gimana sih cara pengendalian resiko yang disusun berdasarkan hierarkinya. Tentu kita harus susun dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Level 1, eliminasi. Eliminasi yang dimaksud yaitu menghapus sumber bahayanya kalau bisa. Contohnya, alihkan pekerjaan yang dilakukan di tempat tinggi, kalau bisa dilakukan di bawah, ya udah di bawah aja. Intinya, kalau bisa dihilangin, itu yang paling baik. Level 2, substitusi. Udah kayak belajar matematika ya. Tadi eliminasi, sekarang substitusi. Jadi intinya substitusi itu mengganti bahan atau proses yang berbahaya. Misalnya nih, ganti nih bahan kimia yang beracun, pakai yang aman-aman aja. Oke, kita masuk level 3 ya. Engineering control. Maksudnya memodifikasi alat atau lingkungan kerja supaya lebih aman. Contohnya, pasang pagar pengaman, pasang ventilasi, atau bahkan sensor otomatis. Level 4-nya administratif. Dengan cara atur cara kerjanya, jadwal shiftnya, SOP-nya, dan pelatihan keselamatan untuk karyawannya. Walaupun ini gak menghilangkan bahaya sepenuhnya, tapi ini tentu mengurangi paparannya dong. Oke, kita ke level 5, APD atau alat pelindung diri. Ini sih pilihan terakhir, kayak masker, helm, sarung tangan, sepatu safety gitu. Maksudnya yang terakhir tadi, yaitu APD ini hanya efektif kalau semua level sebelumnya sudah diterapkan. Langsung kita ke contoh aja lah ya.
seorang teknisi memasang lampu di atap gedung. Ada resikonya nggak? Jatuh. Terus pengendaliannya? Pasang scaffolding dong. Itu dari sisi engineeringnya. Kemudian atur SOP-nya. Kerja wajib siang hari. Nah, itu dari administratifnya, guys. Dan wajib pakai APD. Jadi kesimpulannya apa? Jangan buru-buru kasih helm, tapi mulai dulu dari minimalin resikonya. Rancang pengendaliannya dari atas ke bawah. Eliminasi dulu, APD-nya terakhir. Jadi K3 itu bukan formalitas, tapi ini soal nyawa. Kita bukan kucing ya yang punya 9 nyawa, guys. Jadi tolong diperhatiin ya, safety officer. Yuk mulai jadi safety officer yang profesional, yang logis, dan peduli keselamatan. Oke. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan punya manfaat. Bye-bye, sampai jumpa di kelas ya.